wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Hadiwardana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anjali Putri Arianti dari jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020. Hai, saya Yolanda Nielbeni. Halo, perkenalkan nama saya Ovi Arawinda. Hai semua, perkenalkan nama saya Aulia Separa. Video ini buat untuk mengundi tugas Etika Administrasi dan Kepegawaian. Terima kasih, selamat menonton. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan ditentukan oleh faktor yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi, ironisnya, negara tercipta ini dibandingkan dengan negara lain bukanlah sebuah negara yang kaya, malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya, di mana menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rendahnya tingkat kejujuran dan moral menyebabkan terjadinya korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Menurut saya sendiri, tindakan korupsi merupakan tindakan di mana para pejabat publik menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupannya. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal. Dampak korupsi di bidang ekonomi. Dampak korupsi di bidang ekonomi ada 8, yaitu yang pertama, penurunan produktivitas, yang kedua, menurunnya pendapatan negara dari pajak, yang ketiga, meningkatkan utang negara, yang keempat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa, yang keenam, menambah beban dalam transaksi ekonomi, yang ketujuh, ketimpangan pendapatan, dan yang terakhir, meningkatkan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang pemerintahan. Yang pertama, etika sosial yang mati. Yang kedua, birokrasi tidak efisien. Yang ketiga, hilangnya fungsi pemerintahan. Dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak efektif. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampak korupsi di bidang politik. Yang pertama, pemimpin koruptor. Yang kedua, publik tidak lagi percaya demokrasi. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Yang keempat, kedaulatan rakyat hancur. Korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, garis batas negara yang lemah. Yang ketiga, kekerasan dalam masyarakat. Dampak korupsi di bidang lingkungan. Yang pertama, kualitas lingkungan rendah. Dan yang kedua, kualitas hidup yang menurun. Hambatan-hambatan dalam pemberantasan korupsi yang pertama, hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan. Yang kedua, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Yang ketiga, hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih terdapat peraturan perundang-undangan yang timpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintahan. Hambatan manajemen. Hambatan manajemen yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya kurang komitmennya manajemen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum. Kesimpulan, korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai hampir segala tempat. Pemberantasan korupsi ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pemberantasan korupsi bukanlah suatu hal yang mudah. Meski sudah dilakukan dengan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tentunya masih ada beberapa hambatan atau tantangan dalam pelaksanaannya. Dalam pemberantasan korupsi, tentunya juga memiliki beberapa pendekatan strategi dalam birokrasi pemerintahan, di antaranya yaitu pendekatan hukum, budaya, keluarga, pendidikan, agama, dan pelibatan swasta dan warga. Selanjutnya, sebagai upaya pencegahan korupsi ini dapat dilakukan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Terima kasih.